Shalom. Amin. Shalom. Ya, kita bersyukur bahwasanya pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh bersama-sama dengan saudara seiman kita untuk berada di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan angkat dengan pujian penyembahan kita, dan saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Dia sebagai Raja. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Yesus, kami puji. Kami sembah
mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini, walau dalam keadaan cuaca yang kurang mendukung, tapi kami tetap boleh datang untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Seminggu yang telah berlalu kami sudah beraktivitas, dan pada hari ini kami rindu, kami kembali untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kuat kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, hingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Amin. Kita masih tetap bersemangat. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya mungkin tadi ada yang belum sempat menyapa yang berada di kanan dan kirinya. Kita boleh menyapa dulu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama bersukacita, kita akan sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan angkat puji-pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Dan kita akan gunakan kaki tangan kita, mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Kasih jiwa
memuliakan Tuhan. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi kita semua, jika ada yang ingin menyampaikan kesaksiannya secara pribadi, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, jika belum ada, kita akan membagi seperti biasa. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada kaum bapak atau kaum pria. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau ku percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang bermain, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji berlepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Puji Tuhan. Demikian dari kaum pria, dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk seluruh kaum wanita untuk boleh maju ke depan. Kita akan menyampaikan kesaksian di hadapan Tuhan. Kasih di Kau Tuhan, tiada bandingnya. Sebab ada perdamaian yang dari
kesaksian kita. Saya masih memberikan sekali lagi kesempatan di antara kita yang mungkin ingin menyampaikan kesaksian secara pribadi. Saya persilakan. Jika tidak ada, saya akan menutup ruang kesaksian kita. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh kembali menguatkan iman percaya kita di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Pujian mengatakan Kau berfirman, dan sambil pujian ini dinyanyikan kembali, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selalu dan selalu kita akan bawa hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau aminkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan selalu beserta dengan kita. yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kamu tahu firman-Mu kudus dan mulia, dan apa yang telah kami ungkapkan itu yang akan terjadi bagi kami. Saat firman-Mu disampaikan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang punya beban persoalan, yang tidak memiliki kepastian hidup, akan Tuhan berikan kepastian dan pemulihan hidup bagi mereka. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Kami mohon berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Saya tahu keadaan begini ini, kalau di rumah kita tidak bisa kemana-mana. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, semangat kita hadir dalam ibadah penyinjilan. Ini adalah minggu keempat di bulan misi nasional. Karena setiap bulan Agustus gereja kita di samping melaksanakan bulan misi nasional. Bulan Februari itu adalah hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan hari ini minggu keempat kita boleh berada di bulan misi nasional. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan oleh Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia untuk kita khotbahkan seluruh Indonesia hari ini, dan telah dikhotbahkan oleh hamba Tuhan Bapak Vikaris Tano, dengan sebuah tema kewajiban memberitakan Injil. Kewajiban memberitakan Injil. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Bagi yang bawa Alkitab atau aplikasi Alkitab, kita baca ayat ini bersama-sama karena satu ayat saja. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tema kita hari ini adalah kewajiban memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita sudah bacakan ini terlihat dengan kuat bahwa sebuah perintah yang harus kita lakukan agar kita boleh memberitakan Injil, di mana dikatakan oleh penulis itu Paulus berkata bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, di dalam teks yang kita bacakan ini mau menunjukkan betapa pentingnya tugas memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban bagi setiap orang. Injil bukan hanya kabar baik untuk disimpan, melainkan untuk dikabarkan tentang keselamatan yang harus kita bagikan kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting yang saya sampaikan kepada kita. Landasan berpikir kita, mengapa kita harus memberitakan Injil. Landasan berpikir kita, mengapa Injil itu harus kita sebarkan. Dan mengapa Injil itu tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang kebaikan hati dalam Yesus Kristus itu harus diberitakan. Dalam teks yang kita bacakan ini, saya dapat simpulkan ada beberapa hal penting, mendasari dan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tano tadi pagi. Yang pertama, Injil adalah amanat, bukan pilihan. Memberitakan Injil ini hanya sebuah amanat, sebuah perintah
yang harus kita lakukan. Itu makanya gereja itu ada. Itu makanya persekutuan itu ada, supaya penerusan pemberitaan Injil terus dilakukan melalui keberadaan kita, melalui sifat kita, melalui berita kita, melalui apa yang kita miliki. Kita mungkin tidak bisa berbicara tentang Injil karena kita terbatas. Kita bisa punya uang untuk kita berikan ke penginjilan, atau mungkin bisa kita lakukan, atau mungkin barangkali ada beberapa orang, beberapa tempat itu memberitakan Injil dengan buat selebaran. Dia bisa sebarkan kepada orang lain, karena itu kewajiban atau amanat yang tidak boleh ditawar-tawar. Itu makanya Bapak Ibu saudara sekalian, inti keberadaan gereja itu adalah bagaimana kita bisa memberitakan Injil itu. Yang kedua, di samping Injil itu adalah amanat, bukan pilihan. Yang kedua, Injil adalah kewajiban, bukan kebanggaan. Paulus menegaskan, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Terkadang ada orang yang merasa diri hebat karena melayani atau berkhotbah. Tapi Paulus berkata bahwa pelayanan Injil bukan sarana untuk meninggikan diri, melainkan tanggung jawab kudus yang harus dimiliki oleh orang percaya. Di saat kita melayani, diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, mungkin lewat khotbah, lewat firman Tuhan. Saya terkadang kala senang kala di perkawan, bila mereka Pak Gembala, jangan datang ke perkawan. Kenapa? Kami, karena ada Ibu Iskiatinio, ada Ibu Isna, hadir di situ, saya merasa diberkati dengan apa yang mereka beritakan, yang tidak mungkin saya pikirkan, yang tidak mungkin saya cerna, mereka bisa lakukan, sampaikan, menjadi berkat buat saya. Itu makanya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita banggakan dari pemberitaan pelayanan kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari keberhasilan kita untuk memberitakan Injil. Tidak ada yang bisa kita banggakan dengan keberhasilan kita untuk mengutus dan sebagainya, karena itu kewajiban buat kita. Yang ketiga, di samping pemberitaan Injil itu adalah amanat, bukan pilihan. Yang kedua, pemberitaan Injil itu adalah kewajiban, bukan kebanggaan kita. Bukan kebanggaan yang harus kita katakan bahwa ini karena saya. Yang ketiga, Injil adalah keharusan, bukan sekedar kesempatan. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, seringkali kita menganggap ini kesempatan, tetapi Injil itu adalah sebuah keharusan. Paulus berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Kata keharusan di sini menunjukkan urgensi atau mendesak, sama seperti seorang dokter yang wajib menolong pasien dalam keadaan darurat apapun. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, memberitakan tentang Injil itu adalah sebuah keharusan, bukan hanya sekedar kesempatan kita melayani. Tatkala saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan berita kabar baik tentang Yesus, kita lakukan walaupun terbatas. Atau mungkin barangkali kita bisa memberitakan Injil lewat kesaksian kita. Gereja sekarang hampir mau punah tentang kesaksian ini. Kesaksian bersaksi pribadi kadang-kadang dibatasi. Kesaksian sekarang ini hampir karena dibatasi, hampir tidak ada lagi. Padahal kita menyampaikan berita Injil lewat kesaksian. Umpamanya tadi mungkin kita bersaksi, saya naik mobil dan hampir, kalau bukan Tuhan, kalau tidak Tuhan yang menyelamatkan, mungkin saya sudah mengalami kecelakaan. Orang lain betul-betul Tuhan diberkati. Itu sebabnya mari kita gunakan waktu hidup kita untuk sebuah keharusan. Katakan kepada diri kita, sebuah keharusan. Itu makanya Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya seringkali ada penginjilan ini. Saya seringkali kadang-kadang memikirkan tentang bagaimana mereka di penginjilan. Kadang-kadang ada lagi, apalagi kalau sudah
ada tempat pelayanan, ada yang bilang, saya di pos penginjilan. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang orang mau lihat penginjilan itu sebuah hal yang sangat kecil. Kita harus tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan terobosan penginjilan. Dan terakhir adalah, di samping penginjilan itu adalah amanat. Yang kedua, penginjilan itu adalah kewajiban, bukan kebanggaan kita. Injil itu adalah keharusan, bukan hanya sekedar kesempatan. Yang terakhir adalah penginjilan adalah Al-Injil adalah yang menyelamatkan. Maka karena Injil itu menyelamatkan, maka kita harus bagikan. Paulus menutup ayat ini dengan kata yang sangat serius, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata celaka di sini menunjukkan betapa besar konsekuensi jika Injil itu diabaikan. Dunia tidak menunjukkan kebinasaan. Dunia ini sedang menuju kepada binasaan, tetapi Allah memberi satu-satunya jalan keselamatan, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah kita menutup diri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, ada yang tertentu dalam hidup kita. Sebuah aplikasi yang harus kita miliki adalah mulai dari sekarang, beritakan Injil dari lingkungan terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Yang kedua, gunakan kesempatan kecil, obrolan sehari-hari, media sosial, atau menolong orang lain melalui pelayanan berita Injil kita. Hidupkan kesaksian nyata, bukan hanya kata-kata, tapi malah hidup kita nyata yang dapat mencerminkan Kristus bagi kita sekalian. Dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, Paulus mengingatkan kita bahwa memberitakan Injil adalah kewajiban kudus, bukan pilihan pribadi. Kita tidak bisa menunda atau menolak. Kiranya semua hidup yang telah kita pertaruhkan kepada Tuhan, kita pakai untuk memberitakan Injil. Dan katakan kepada diri kita bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat sekalian yang hadir dalam ibadah minggu keempat bulan misi nasional ini, mari kita serius memikirkan tentang penginjilan. Ada banyak orang sekarang ini memberikan diri mereka untuk penginjilan. Atau mungkin ada yang punya berkat yang bisa diberikan kepada gembala-gembala di penginjilan. Ada yang punya berkat yang bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalian di penginjilan sekarang di Kutai Barat ini cukup minim. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang punya berkat, mungkin tidak secara kontinu, tapi mungkin sewaktu-waktu Bapak Ibu punya berkat, bagikan persembahan saudara untuk yang ada di penginjilan. Tidak bisa dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk material. Bapak Ibu saudara kalian, sebagai umat percaya pada Tuhan, sebuah tantangan buat kita sekarang adalah, mari kita gunakan hidup kita hanya untuk penginjilan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita hari ini bahwa kewajiban bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, beritakan Injil lewat tenaga kita, lewat pikiran kita, lewat materi kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Bapa berikan bagi kami sekalian, sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kata betapa urgensinya, betapa pentingnya kami terlibat di dalam penginjilan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Demikian kita sudah mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita kembali dikuatkan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa siap untuk menyampaikan
Injil Tuhan dimanapun kita berada melalui kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian persembahan kita dari NKI nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Nanti dengan hormat saya minta Pak Tano untuk bawa kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami menaikkan syukur atas pertolongan dan berkat Tuhan bagi kami dalam sepekan yang sudah kami lewati, dan dalam pekerjaan yang sudah kami kerjakan. Kami boleh diberikan Tuhan berkat dalam pekerjaan yang sudah kami lakukan. Dan berkat itu pada malam hari ini kami sudah persembahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami sudah persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Berkat persembahan ini kami boleh mendukung di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di pos PI Sekolah Jole ini ya Tuhan. Yang masih ada pada kami, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan agar kami boleh mengelolanya dengan baik, sehingga kami boleh terus tercukupi kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Eka Yulistano yang sudah membawa kita dalam doa persembahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman. Kepada sekretaris jemaat atau yang mewakili, kami persilakan untuk menyampaikan pengumuman. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Shalom.
Ya, luar biasa. Kita bersyukur walaupun hujan, kita masih menyiapkan waktu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Baiklah, untuk kita ketahui bersama, untuk ibadah tanggal 31 Agustus 2025 yang menjadi WL Ibu Karlina. Jenis ibadahnya biasa. Pengkhotbah akan disampaikan Bapak Pikaristano. Pemain musik Saudari Hizkia, Ebdael, Loren dan Aprilian. Untuk singers Ibu Philadelphia, Ibu Endang, Ibu Purlita Sari dan Ibu Yorina. Jadi kepada petugas ibadah minggu depan, ketika berhalangan mungkin bisa menghubungi kami untuk dicarikan pengganti. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, demikian kita sudah mendengarkan pengumuman agar bisa menjadi pedoman atau panduan kita untuk minggu yang akan datang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dengan penuh kasih saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Markus akan berdoa berkat dan doa penutup. Kita angkat pujian kita, Waktu Tuhan. Sekali lagi mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita semua mau percaya bahwa Tuhan punya waktunya sendiri yang terbaik untuk setiap kita. Dia pasti menyiapkan yang terbaik. Haleluya Yesus. Sesuatu terjadi.
kehidupan kami di minggu ini, kami hanya berpaku kepada waktu Tuhan. Waktu Tuhan bagi kami adalah waktu terbaik untuk kami berkarya bagi Tuhan. Pada minggu ini Tuhan, kami akan berkarya dimanapun kami berada, baik yang ada di kantor, di sekolah, di ladang, di kebun, di perusahaan, di toko atau di warung, di rumah, di perusahaan, dimanapun kami berada. Doa hambamu sebagai hamba Tuhan, Tuhan membuat kami diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati jemaat supaya terus mengalami kemajuan di kehidupan. Karir ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mendoakan ya Tuhan, di jemaat ini kami membutuhkan sebidang tanah. Sebagai hamba Tuhan, hamba mohon berkat-Mu, mujizat Tuhan terjadi, supaya waktu ke depan ini sebuah tempat yang representatif untuk kami membangun gedung gereja untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, untuk mengelola pelayanan di pos ini Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, berkati dana yang kami butuhkan, tanah yang tepat untuk kami gunakan. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga baru, baik jemaat induk, jemaat di tempat ini, supaya Tuhan bergerakkan hati kami untuk melayani pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami mendoakan keluarga Panopi yang telah menerima pelayanan ini. Tuhan berikan berkat bagi mereka. Mereka telah mengorbankan baik tenaga, pikiran, fasilitas rumah ini. Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan berlimpah. Diberkati pekerjaan bisnis, rumah tangga, anak-anak mereka dengan berkat-berkat-Mu. Berkati semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Berkati mereka baik sebagai singer, pemain musik, bahkan worship leader, hamba Tuhan yang menyampaikan doa dan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami sekalian. Pada malam hari ini kami juga mendapat berkat dari jemaat yang hadir melalui makanan. Walaupun kami tidak dapat menyebut nama mereka, tapi kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat setiap pengorbanan yang mereka telah korbankan. Terima kasih Bapa. Tengadakan kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dia mau menjamah saudara, Dia mau memberkati saudara, Dia mau memakai hidup saudara dengan luar biasa dalam tangan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, karya keagungan dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga, bahkan menyembuhkan umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pun berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh